Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali di dalam renungan hari ini. Saya percaya kita semua bergairah di dalam mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar renungan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk pagi hari ini kami boleh datang bersekutu kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang menaungi kami, yang mengajar kami, dan memberi kami pengertian akan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan terus menyertai kami, memberikan kami kekuatan. Bahkan sepanjang hari ini kami percaya kami berada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Kami percaya setiap kami yang mendengarkan, kami dikuatkan, kami semakin mengerti arti dari kebenaran firman-Mu. Kami mengerti dan kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini renungan kita berjudul Haleluya, pujilah Tuhan, yang tertulis di dalam kitab Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakannya buat saudara. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para pahlawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asik. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita sering menyanyikan kata haleluya, dan pertanyaan buat kita, apakah kita tahu alasan dan makna kata yang kita ucapkan dalam nyanyian ini? Pemazmur mengawali dengan memuji Allah, dan dia segera mengingatkan kita untuk tidak menaruh kepercayaan kita kepada manusia, seberapapun tinggi pangkat dan kedudukannya. Pemazmur mengingatkan tentang betapa fananya manusia yang tidak memiliki keselamatan pada dirinya. Ketika manusia mati, lenyaplah segala ingatan dan kenangan atas dirinya. Apa yang terjadi dengan harta dan simpanannya? Kemana segala hal yang menjadi tumpuan dan pegangannya selama ini? Itu semua sirna begitu saja. Daud dianggap sebagai penulis Mazmur ini, dan dia sendiri adalah seorang bangsawan, seorang raja. Dengan kedudukannya seperti ini,
orang bisa saja berpikir bahwa ia yang seharusnya dikecualikan dari pelayanan memuji Allah, bahwa sudah cukup baginya untuk menyaksikan saja imam-imam dan rakyatnya melakukan pelayanan tersebut, dan dia sendiri tidak perlu melakukannya sendiri secara pribadi. Bahkan Mikal menganggap Daud merendahkan dirinya sendiri dengan menari-nari di hadapan tabut Tuhan. Akan tetapi Daud begitu jauh dari berpikiran seperti itu, sehingga ia sendiri ingin menjadi yang pertama dan terdepan dalam melakukan pekerjaan memuji Allah. Daud sama sekali tidak memandang martabatnya itu sebagai suatu hal yang bisa mengecualikan dia untuk memuji Allah. Bahkan sebaliknya, martabatnya itu mewajibkan dia justru untuk menjadi pemimpin dalam melakukannya. Ia menganggap pelayanan tersebut begitu jauh dari merendahkan dia, tetapi justru benar-benar meninggikan dia. Oleh sebab itu, ia menggugah dirinya sendiri untuk memuji Tuhan dan menjadikannya sebagai pekerjaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ia bertekad untuk taat menjalankannya. Aku akan memuji-muji dia dengan hatiku. Aku akan bermazmur baginya dengan mulutku. Dalam memuji dia, aku akan mengarahkan pandanganku kepadanya sebagai Tuhan yang terpuji dan mulia, tak terhingga dalam dirinya sendiri. Aku akan memandang dia sebagai Allahku yang mengikat perjanjian denganku. Pujian itu terasa paling menyenangkan apabila dalam memuji-muji Allah kita memandangnya sebagai milik kita, yang dengannya kita memiliki kepentingan dan hubungan. Ini akan kulakukan seterusnya selama aku hidup, setiap hari di sepanjang hidupku dan sampai akhir hidupku. Bahkan aku akan melakukannya selagi aku ada, sebab apabila aku tidak ada di bumi, aku berharap akan ada di surga, suatu keberadaan yang lebih baik untuk melakukannya dengan lebih baik. Apa yang merupakan tujuan utama dari keberadaan kita haruslah menjadi pekerjaan dan kesenangan utama kita selagi kita ada. Untuk Engkaulah waktu dan tenaga kami harus dihabiskan. Maka diberkatilah mereka yang memiliki Tuhan Allah sebagai sandarannya. Ia yang menciptakan dunia, menebus umatnya dari penindasan dan memulihkan mereka. Bahkan kematian tidak dapat menaklukkannya, karena Yesus adalah Raja untuk selama-lamanya. Inilah keyakinan iman bagi kita yang bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus, yang berkuasa atas kematian. Dialah jaminan abadi bagi mereka yang percaya kepadanya. Dari keyakinan inilah kita menyanyikan haleluya. Seruan haleluya bukanlah sebuah mantra atau ucapan jimat yang menenteramkan jiwa. Lebih daripada itu, haleluya adalah ungkapan pengakuan iman ketika kita mengenali siapa Allah yang kita sembah. Persoalan terbesar dalam diri banyak manusia adalah mereka ingin memiliki kuasa atas diri dan kehidupan mereka sendiri. Manusia lupa bahwa hakikat hidupnya adalah sebuah karya ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Maka kepada Allah lah kita seharusnya bersandar. Siapa yang kita puji bukan lagi orang lain atau diri sendiri, melainkan Tuhan, Sang Raja, penebus kita. Sebab di dalam namanya ada keselamatan, ada pengharapan, ada kekuatan, bahkan pemeliharaan yang kekal. Jangan mengandalkan harapan pada apa yang fana, karena kuasa kasih Allah jauh lebih nyata dan akan tetap ada untuk selamanya. Sampai kapanpun dengan penuh keyakinan iman kita menyanyikan haleluya, pujilah Tuhan. Lebih dari itu,
Haleluya juga sepatutnya kita ucapkan ketika kita ingat bahwa Yesus sudah datang dari surga untuk menebus dosa kita, dan Ia sudah mengalahkan maut dengan kebangkitannya. Karena itu kita boleh berharap akan masa depan yang indah bersama Dia. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yang tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Ucapan haleluya memang seharusnya keluar dari dalam hati dan mulut kita setiap saat, dan bukan hanya ketika kita sadar bahwa adalah keajaiban ketika kita masih bisa bangun tidur dan melihat sinar matahari setiap hari. Tetapi memuji Tuhan secara tulus dan khusyuk memang tidak mudah dilakukan. Pada saat-saat tertentu, hidup kita mungkin terasa berat karena berbagai tekanan dan penderitaan. Rasa tertekan juga menjadi semakin besar jika kita gagal atau berjalan menurut perintah-Nya. Walaupun secara demikian, kita harus yakin bahwa sekalipun Yesus sudah di surga, Ia tetap menyertai kita hari demi hari. Kasih-Nya yang besar juga memberi pengampunan jika kita mengakui dosa kita. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pujilah Tuhan Sang Penolong, Sang Penebus hidup kita, dan carilah jawaban untuk masalah hidup kita melalui firman Tuhan. Setiap kita yang ada pada saat ini, mari kita merespon firman Tuhan dengan benar. Kita percaya meskipun kita berada di dalam kesulitan, penderitaan, masalah-masalah yang menimpa kita, kita tetap memuji Tuhan, kita tetap menyembah, bersyukur kepada Tuhan. Yesus selalu bersama sampai Dia datang kali yang kedua. Kita percaya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau hari ini Tuhan menyadarkan, mengingatkan kita betapa pentingnya untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan seluruh hidup kita, sehingga banyak orang akan datang kepada Tuhan melalui nyanyian-nyanyian baru yang kita perdengarkan. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita responi, kita bersama-sama ambil bagian di dalam memuji memuliakan Tuhan setiap hari, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan Tuhan semakin diperluas. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Tuhan, Engkau memberikan kami pencerahan bahwa hati kami rindu terpaut hanya kepada Tuhan. Dari mulut kami keluar nyanyian pujian kepada Allah. Dari mulut kami keluar ucapan-ucapan syukur yang mengharumkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki respon yang benar terhadap firman-Mu. Urapi kami semua agar sungguh-sungguh dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa. Berkati kami anak-anak-Mu dimanapun kami saat ini berada. Apa yang akan kami kerjakan, apa yang akan kami usahakan, studi kami, apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, Tuhan, Engkau yang membuatnya berhasil.
Engkau yang bersama-sama dengan seluruh kami yang ada pada saat yang mendengarkan renungan ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.